Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam segala pergumulan tantangan kehidupan kami senantiasa terus berharap bergantung kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, menyatakan kuasa mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami jika sebentar kami akan membaca dan pegang firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Kuduskan kami semua agar kami layak di dalam kami menyembah memuji muliakan nama Tuhan dan merenungkan akan kebenaran firman. Biar kuduskan nama-Mu melalui jemaat yang dengarkan. Kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Menyerahkan untuk renungan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Ini selamat hari Minggu, selamat pagi salam. Terima kasih Tuhan berkumpul beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, ya, kemarin ada request bahas tentang karunia berbahasa roh. Nah, saya akan bawakan tema tentang karunia bahasa roh. Biarlah kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana kebenaran Alkitab mengajarkan kepada kita, menyatakan kepada kita tentang apa itu karunia bahasa roh yang seringkali juga menjadi pertanyaan bagi beberapa jemaat. Kita melihat bagian Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita akan melihat ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentakosta. Bisa dibuka slide-nya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka yang masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk
oleh anggur manis. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, saudara, soal tentang karunia bahasa Roh Kudus ini seringkali menjadi satu pertentangan juga atau perbedaan paham antar beberapa gereja baik di Indonesia maupun di negara lain. Kasus sekalian yang menjadi permasalahannya adalah yang menjadi pertanyaan bagi jemaat, yaitu kenapa tidak semua orang Kristen, tidak semua orang percaya itu bisa berbahasa roh. Sebagian orang punya kemampuan untuk berbahasa roh, dan sebagian merasakan, kok kenapa saya sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, saya tidak bisa berbahasa roh. Kemudian ada sebagian gereja yang memberikan pengajaran dan dijadikan doktrin bahwa karunia bahasa roh itu menjadi second blessing bagi orang-orang percaya. Artinya menjadi pengalaman berkat kedua setelah seseorang itu percaya, bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada sebagian gereja yang mengatakan bahwa orang Kristen itu, orang percaya itu, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus mengalami pengalaman second blessing, pengalaman berkat kedua. Nah, pengalaman berkat keduanya itu yaitu mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, yaitu mereka bisa berbahasa roh. Nah, sekalian, akan tetapi pengalaman second blessing ini tidak diterima, dialami oleh sebagian orang Kristen. Mungkin ada di antara saudara yang hadir di dalam ibadah ini, ada yang tidak merasakan apa itu second blessing, pengalaman berkat kedua. Jadi sekalian, doktrin pengajaran tentang karunia berbahasa roh sebagai second blessing bagi orang Kristen, bagi orang percaya, itu menjadi pertentangan karena ada sebagian orang yang tidak bisa mengalami berbahasa roh, ada sebagian orang mengalami berbahasa roh. Jadi doktrin ini masih menjadi pertentangan, menjadi pertanyaan bagi sebagian orang Kristen tertentu. Kemudian yang kedua, ada doktrin yang mengajarkan bahwa katanya kalau tidak bisa mengalami berbahasa roh, artinya Roh Kudus itu belum sempurna memenuhi orang-orang Kristen. Kalau kita belum bisa berbahasa roh sebagai tanda kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita belum bisa berbahasa lidah. Jadi sekalian disimpulkan bahwa kita belum mengalami pemenuhan Roh Kudus secara sempurna. Jadi kepenuhan Roh Kudus di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, kepenuhan Roh Kudus di dalam diri orang percaya itu ditandai kalau kita mengalami berbahasa roh, kita punya kemampuan berbahasa lidah, punya kemampuan berbahasa roh. Kemudian yang ketiga, sekalian, yang menjadi pergumulan pertanyaan bagi sebagian orang Kristen tertentu, yaitu sebagian orang yang berbahasa roh, sebagian orang yang punya kemampuan berbahasa lidah, mereka mempertanyakan kenapa mereka berbahasa roh, berbahasa lidah, di dalam ibadah itu bahasa yang mereka ucapkan itu kurang lebih hampir-hampir sama. Dan sepertinya itu pengucapan kalimat bahasa yang diulang-ulang dilakukan di dalam ibadah itu. Kemudian yang keempat, yang menjadi pertanyaan tentang soal berbahasa itu, yaitu mengapa di dalam pertemuan ibadah terkadang disaksikan ada sebagian gereja ketika melangsungkan ibadah itu serentak hampir semuanya berbahasa roh. Lalu tujuannya berbahasa roh ini untuk siapa? Dan seringkali tidak didengar ada orang yang menerjemahkan bahasa roh di dalam pertemuan ibadah itu. Yang akhirnya bagi sebagian orang yang tidak punya kemampuan berbahasa di dalam ibadah itu, mereka merasa bingung, mereka merasa tidak mengerti
di dalam penyembahan itu. Kemudian yang kelima, belum lagi ada sebagian gereja yang mengalami berbahasa roh, berbahasa lidah. Itu disertai dengan tanda-tanda yang tidak umum dialami oleh gereja-gereja lain. Seperti ada orang yang jatuh, rebah ke bawah, ada yang terpelanting, ada yang sambil teriak-teriak, ya. Ada banyak hal manifestasi-manifestasi yang muncul oleh orang yang mengalami berbahasa roh yang itu tidak ada di gereja lain. Bahkan ada orang yang mengalami kepenuhan bahasa roh itu sambil tertawa terbahak-bahak. Ada yang menangis histeris dan sebagainya. Apakah itu tanda-tanda yang menyertai murid-murid Tuhan, orang-orang percaya yang mengalami berbahasa roh? Nah, saudara, sebagai contoh, boleh diklik. Seringkali ya, ada beberapa penggunaan bahasa roh yang sering orang gunakan, seperti kalimat bla 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 gitu ya. Saudara bisa dilihat di YouTube ya. Artinya katanya Tuhan Yesus baik. Ya, jadi kalau ada orang berbahasa roh, saudara nanti dengar ya pengucapan kalimatnya bla 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 bla, artinya Tuhan Yesus baik. Lalu siki 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 siki, artinya Tuhan Yesus ajaib. Lalu ada yang berbahasa roh siki laba laba, artinya Tuhan Yesus itu luar biasa. Lalu ada yang menggunakan kalimat sikuraba kuraba, artinya Tuhan Yesus mulia. Nah, itu yang seringkali muncul di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kalimat-kalimat berbahasa roh yang diartikan Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mulia. Nah, saudara sekalian, apakah betul Roh Kudus memberikan satu kalimat, satu kata-kata di dalam diri orang percaya yang mengalami second blessing atau pengalaman berkat kedua, punya kemampuan berbahasa roh? Kalimat yang diucapkan di dalam ibadah itu kira-kira kalimat seperti ini yang diulang-ulang terus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang Kristen, sebagian murid-murid Tuhan. Nah, saudara, mungkin saudara sering ya kalau dalam pertemuan ibadah di gereja-gereja lain, ya bagi saudara yang sering mengikuti ibadah di gereja-gereja yang umumnya menggunakan bahasa roh, nah kata-kata dalam berbahasa roh ini sering muncul, ya bla bla bla, siki siki siki, ya siki laba laba kuraba, begitu ya. Kurang lebih artinya seperti itu. Nah, saudara sekalian, mari kita akan melihat bagaimana definisi arti daripada karunia bahasa roh kalau kita menelaah dari bagian kebenaran Alkitab. Nah, saudara, saya mengartikan apa itu bahasa roh yang sebenarnya. Ya, kalau kita melihat, kita telaah dari pengajaran isi Alkitab. Bahasa roh artinya Roh Kudus menguasai dan memberikan kemampuan kepada orang percaya untuk mengucapkan kata-kata atau bahasa. Boleh dikatakan itu bahasa manusia, atau juga Paulus pernah menyebut ada bahasa malaikat dalam tanda petik, dan itu pun sampai sekarang ini menjadi perdebatan, begitu ya. Belum dipahami apa yang maksud dengan bahasa malaikat itu, yang sebelumnya tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkannya, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, menyatakan firman Tuhan atau pemberitaan Injil dan pembangunan rohani jemaat. Nah, saudara, jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang menguasai dan Roh Kudus yang memberikan kemampuan itu kepada orang percaya. Jadi artinya, saudara, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Tidak ada kamus bahasa roh. Tidak ada orang yang punya karunia spesialis memberikan pengajaran berbahasa roh. Itu tidak benar. Karena bahasa roh itu bukan manusia yang berikan, tetapi Roh Kudus
Kudus yang menguasai orang percaya dan Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada orang percaya. Jadi kalau bahasa roh itu bisa diajarkan, dilatih, di training, ada kursus bahasa roh, ya bagi saya sih itu tidak benar ya. Saya tidak sepaham dengan pandangan seperti itu. Yaitu untuk mengucapkan kata-kata atau bahasa. Tetapi kalau saudara lihat di Alkitab itu kata-kata yang diucapkannya itu bahasa manusia, bahasa yang ada di dalam dunia ini. Nah kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, di situ pada waktu hari Pentakosta, ke 120 orang murid mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, suskan kita melihat di situ mereka berbahasa roh, mereka berbahasa lidah. Nah, di situ yang hadir di situ kira-kira ada 15 dari suku atau bangsa lain yang datang pada hari Pentakosta itu. Nah, suskan pada hari Pentakosta itu mereka melihat bagaimana dalam penampakan itu lidah-lidah api menggelapi atas mereka, dan Roh Kudus memberikan kemampuan, memberikan kuasa kepada mereka sehingga mereka bisa berglosalia, bisa berbahasa lidah atau bisa berbahasa roh. Dan bahasa yang mereka ucapkan oleh 120 murid ini jelas-jelas adalah bahasa manusia. Sehingga dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea, orang Yahudi ya? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia dan seterusnya, bahkan Arab, Mesir. Kurang lebih ada 15 bahasa suku bangsa yang ada di situ. Tetapi kenapa ke 120 orang murid ini mereka bisa berkata-kata dalam bahasa bangsa-bangsa yang lain? Pada latar belakang mereka itu sebagai murid-murid itu bukan orang berpendidikan. Pada waktu itu mungkin belum ada yang namanya kursus bahasa. Waktu itu belum ada teknologi canggih, yaitu handphone Android yang kita miliki, Google Translate, belum ada waktu itu. Mungkin waktu itu belum ada buku kamus bahasa internasional yang dijual pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, pada waktu di saat hari Pentakosta ada bangsa-bangsa lain, ada yang datang dari suku-suku lain hadir di situ. Pada waktu itu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan kuasa-kuasa Allah yang begitu besar, untuk memberitakan tentang Yesus yang luar biasa. Maka pada waktu itu murid-murid yang tidak punya kemampuan untuk mengucapkan atau berkomunikasi dengan bahasa dari suku-suku lain atau bahasa dari bangsa-bangsa lain, maka Roh Kudus menguasai lidah para murid-murid itu, sehingga mereka bisa memberitakan Injil Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan menggunakan bahasa bangsa-bangsa lain, walaupun murid-murid itu sebenarnya tidak punya kemampuan dan tidak memahami bahasa itu. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi bisa paham bahasa Mesir, bahasa Arab, bahasa Mesopotamia? Ya. Tetapi pada waktu itu Roh Kudus memberikan kemampuan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka bisa menggunakan bahasa bangsa-bangsa lain di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, dikatakan demikian. Mereka semua yang tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menjadi mereka,
sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, mereka tercengang-cengang ini karena kenapa, saudara sekalian? Nah, saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang, dikatakan, perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka memahami, mereka bisa mengerti ketika murid-murid itu berbahasa berbahasa bahwa mereka menyampaikan berita firman Tuhan, berita Injil tentang, dikatakan, perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi mereka berbahasa roh, mereka berbahasa itu menggunakan bahasa yang ada di dalam dunia ini, bahasa yang dimengerti oleh bangsa lain, dan mereka memahami apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan itu, dan akhirnya mereka menjadi percaya. Ya, boleh kembali ke slide yang tadi. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat definisi daripada arti bahasa, Roh Kudus menguasai dan memberikan kemampuan kepada orang percaya untuk mengucapkan kata-kata atau bahasa, yaitu bahasa manusia. Nah, kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 11, coba buka ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 5 sampai 11. Dikatakan demikian. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk memberikan bermacam-macam roh, dan kepada bermacam-macam roh, dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, Roh Kudus memberikan bermacam-macam karunia. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-11, Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi sebenarnya jelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, bahasa roh itu merupakan salah satu karunia, yang Roh Kudus berikan kepada setiap orang. Tidak di mana Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang, karunia yang berbeda-beda, dan salah satunya itu karunia berbahasa roh. Jadi karunia bahasa Roh Kudus itu merupakan karunia khusus yang Roh Kudus berikan. Kembali lagi ke slide berikutnya. Nah, kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Paulus di sini menyindir ada kata-kata lainnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan burung yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Kasus sekali di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama, Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat.
Ini masih menjadi perdebatan apakah ini betul-betul ada bahasa malaikat yang Roh Kudus berikan juga secara pribadi kepada murid Tuhan, yang kepada orang percaya, atau ini dialami juga oleh Paulus, atau apakah kalimat ini hanya kalimat seandainya, ya, kalimat kiasan saja bahasa malaikat itu. Seandainya sekalipun bisa berbahasa malaikat, tapi kalau tidak mempunyai kasih aku, sama seperti bumi, tidak ada gunanya. Kemudian kita melihat lagi, kembali ke slide 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4. Coba kita lihat lagi. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4. Aku harus berpegang sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku memberitakan penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Ini pengalaman yang dialami ya secara sosiologis. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Lalu yang ayat keempat, yang tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi Yesus kan kalau kita melihat dari pernyataan Paulus, mungkin juga ada bahasa yang secara khusus diberikan kepada manusia, yang manusia tidak pahami. Itu yang Paulus sebut sebagai bahasa malaikat atau bahasa surgawi. Tapi ini dalam konteks itu dalam hubungan pengalaman pribadi. Ya. Ketika dia menyaksikan satu penglihatan khusus secara pribadi yang tidak digunakan di dalam pertemuan ibadah. Tetapi kalau saudara lihat di dalam pertemuan ibadah, dalam konteks berjemaat, karunia berbahasa roh atau berprosalia itu pada umumnya menggunakan bahasa yang dipakai oleh manusia. Pada waktu itu di dalam pemberitaan Injil, pemberitakan firman Tuhan, murid-murid tidak mengetahui, tidak punya kemampuan menguasai berbagai bahasa bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa lain untuk menyatakan pemberitaan Injil itu, karena waktu itu belum ada kamus bahasa internasional, belum ada Google Translate, kemajuan teknologi seperti yang kita miliki. Tetapi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan menggunakan bahasa bangsa-bangsa lain, sehingga mereka bisa mendengar, mereka bisa bertobat. Jadi kembali ke slide. Saya tegaskan lagi. Jadi arti bahasa roh, Roh Kudus menguasai dan memberikan kemampuan kepada orang percaya untuk mengucapkan kata-kata atau bahasa yang sebelumnya tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkannya, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, yaitu menyatakan firman Tuhan, pemberitaan Injil, dan pembangunan rohani jemaat. Contohnya saudara, seperti saudara tidak punya kemampuan bahasa Jepang. Waktu saudara dalam konteks ketika saudara penginjilan di tempat terpencil, ketemu dengan orang Jepang yang belum percaya Tuhan. Waktu saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara punya kerinduan ingin menyampaikan berita keselamatan kepada orang Jepang itu. Tiba-tiba saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam bahasa Jepang yang saudara sendiri belum pelajari, saudara belum pahami. Nah, kira-kira contohnya seperti itu saudara yang dialami di dalam peristiwa hari Pentakosta dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 pada waktu itu. Nah, kita akan melihat beberapa prinsip karunia bahasa roh di dalam Alkitab yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa bahasa roh adalah salah satu
dari bermacam-macam karunia Roh Kudus. Jadi saudara, kepada murid-murid Tuhan, kepada orang-orang percaya, Roh Kudus memberikan karunia. Dan karunia yang diberikan kepada orang percaya itu berbeda-beda. Dan salah satu karunia yang Roh Kudus berikan yaitu karunia berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu hanya salah satu karunia dari berbagai macam karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Kemudian yang kedua, tidak semua orang percaya harus memiliki karunia bahasa roh. Karena karunia bahasa roh tidak diberikan kepada semua orang. Jadi jelas ya, yang tadi kita baca di dalam Alkitab, bahwa Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda, dan kepada setiap orang Roh Kudus memberikan karunia secara khusus. Dan karunia bahasa roh itu tidak semua orang harus memilikinya. Jadi tidak semua orang percaya harus memiliki karunia bahasa roh, karena bahasa roh tidak diberikan kepada semua orang. Bahasa roh itu hanya salah satu karunia dari sekian karunia yang Roh Kudus berikan. Dan setiap orang percaya, setiap orang Tuhan diberikan karunia yang berbeda-beda. Ada yang beri karunia untuk memuji Tuhan, karunia untuk bernubuat, karunia untuk mengajar, ada yang punya karunia untuk memuji Tuhan, ada yang punya karunia untuk berbahasa roh, ada yang punya karunia untuk menerjemahkan berbahasa, dan seterusnya. Jadi setiap kita ini diberikan karunia yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kita tidak bisa memaksakan orang yang tidak berbahasa roh, yang tidak punya kemampuan berbahasa roh, harus bisa berbahasa roh. Dan orang yang tidak punya kemampuan berbahasa roh jangan minder, jangan merasa diri orang berdosa, jangan merasa dirinya belum sempurna, jangan merasa Roh Kudus belum sempurna memenuhi kehidupan kita sebagai orang sudah percaya Tuhan. Karena kenapa? Roh Kudus memberikan karunia kepada kita secara berbeda-beda, secara khusus. Jadi itu yang harus saudara pahami. Coba lihat 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Ulangi lagi. 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, dikatakan secara khusus seperti yang dikehendakinya. Tergantung Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap kita. Jadi kita nggak bisa memaksakan Tuhan supaya kita bisa berbahasa roh. Kita nggak bisa mengajar orang supaya orang itu bisa berbahasa roh. Bahasa roh itu Roh Kudus yang memberikan karunia, Roh Kudus yang memberikan kemampuan, Roh Kudus yang menghendakinya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, ketiga ya, sudah dua. Yang ketiga, karunia bahasa roh bukan merupakan karunia utama. Jadi sebenarnya ada sebagian gereja tertentu yang menjadikan karunia bahasa roh itu sebagai karunia utama, karunia yang spesial, karunia yang lebih dipandang lebih rohani dibanding karunia yang lain. Padahal Alkitab termasuk Paulus tidak mengajarkan demikian. Jadi di dalam prinsip yang ketiga dalam belajar Alkitab, karunia bahasa roh itu bukan merupakan karunia utama. Saudara lihat pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu dikatakan bernubuat. Bernubuat di sini pada zaman itu sama dengan mengajar. Ya. Lebih suka supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Kenapa harus ada yang menafsirkannya? Artinya bahasa roh itu sebagai pengajaran kepada jemaat yang bisa membangun jemaat sehingga jemaat dapat dibangun. Kalau berbahasa roh dalam pertemuan ibadah, pertemuan jemaat, tidak ada yang menafsirkannya, berarti tidak ada yang diajar dalam pertemuan itu, tidak ada yang dibangun. Pengajaran itu tidak nyampe kepada jemaat itu. Itulah sebabnya
Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima bahwa aku suka supaya kamu semua berkata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Dan orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tapi tidak ada yang menerjemahkan. Jadi saudara di sini pahami bahwa karunia bahasa roh bukan karunia utama. Dan yang terpenting di dalam karunia yang Roh Kudus berikan, baik itu karunia berbahasa maupun karunia untuk berbuat, klimaksnya, puncaknya, yaitu harus ada pengajaran, harus ada pemberitaan Injil untuk pembangunan rohani jemaat. Oke. Selanjutnya, keempat, dalam pertemuan ibadah, yang prinsip yang keempat, dalam pertemuan ibadah, karunia bahasa roh dipergunakan harus ada yang menafsirkannya. Ya, tadi sudah kita baca ya. Kalau tidak ada, maka harus meminta agar Roh Kudus juga memberikan karunia untuk menafsirkannya. Ini prinsip yang keempat dalam pertemuan ibadah yang Paulus ajarkan. Jadi dalam pertemuan ibadah itu karunia bahasa roh harus dipergunakan, harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkan dalam pertemuan itu, minta supaya ada orang yang diberi karunia menerjemahkan bahasa roh. Tujuannya apa? Supaya jemaat bisa dibangun, jemaat bisa diajar, bisa memahami bahasa yang diucapkan oleh jemaat itu. Nah, coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-5 dan 13. Aku suka supaya kamu berkata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu berbuat, sebab orang berbuat lebih berharga daripada orang yang berkata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jelas ya? Jadi prinsip keempat dalam pertemuan ibadah itu, kalau ada orang berbahasa roh, harus ada orang diberi karunia untuk menafsirkannya. Ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Kalau tidak ada orang yang diberi karunia menafsirkan bahasa roh, orang yang berbahasa roh itu Paulus ajarkan supaya dia juga meminta kepada Tuhan supaya diberikan karunia untuk menafsirkannya, sehingga pada waktu berbahasa roh di dalam pertemuan ibadah itu ada pengajaran yang sampai kepada jemaat yang bisa dipahami sehingga jemaat dibangun. Tetapi kalau kita berbahasa roh, kita tidak mampu menerjemahkannya dan tidak ada orang yang punya karunia untuk menerjemahkannya, ucapan bahasa roh kita itu akan membingungkan bagi jemaat yang hadir dan akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak memahaminya dan tidak mampu berbahasa roh. Itu maksudnya ya, perkataan Paulus dalam prinsip yang keempat ya. Oke, yang kelima sekarang, prinsip yang kelima, karunia bahasa roh dipergunakan harus berlangsung dengan tertib, sebanyak-banyaknya 2 atau 3 orang, dan itu pun harus antri seorang demi seorang. Karena dalam pertemuan ibadah itu kita menghadap Allah yang suci, Allah yang teratur, Allah yang mencintai, menyenangi tentang ketertiban dalam ibadah itu. Harus ada etika di dalam ibadah itu. Jadi dalam menggunakan karunia bahasa roh itu harus berlangsung dengan tertib. Sebanyak-banyaknya Paulus bilang 2-3 orang, dan itu pun harus 1 orang per orang. Antri, bergantian. Nah, saudara lihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 33. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Terus, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri, kepada Allah. Tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan.
Kemudian, tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat kenyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. 32. Karunia Nabi, takut kepada Nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Lalu ayat yang 40, ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi ketika ada seorang yang menyampaikan berbahasa roh di dalam pertemuan ibadah itu, yang lain yang mau berbahasa roh itu harus diam. Baru ada yang mentafsirkannya, ada yang menerjemahkan. Dan pada waktu itu ketika ada orang yang diberikan karunia Nabi, memberikan pengajaran, menyatakan pemberitaan firman Tuhan, maka yang lain harus diam. Jadi satu persatu dalam pertemuan itu menggunakan bahasa maupun dalam menggunakan karunia Nabi, karunia mengajar atau karunia menafsirkan bahasa Allah. Itu satu persatu supaya dalam pertemuan itu ibadah itu berlangsung tertib, berlangsung sopan. Dan Paulus mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah menghendaki ada damai sejahtera dalam pertemuan ibadah itu. Ini prinsip yang harus kita pahami, bahwa karunia bahasa roh itu harus berlangsung dengan tertib dalam pertemuan ibadah itu supaya tidak terjadi kekacauan. Lalu bagaimana pada waktu peristiwa Pentakosta dan Kisah Rasul pasal 2? Kenapa 120 orang murid itu serentak mereka berbahasa roh pada waktu itu? Itu karena itu satu peristiwa yang khusus. Ada begitu banyak orang yang hadir pada waktu itu dari bangsa-bangsa yang lain. Maka pada saat itu 120 orang murid mereka diberikan masing-masing karunia bahasa roh, masing-masing dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa dari bangsa-bangsa lain yang hadir pada waktu itu. Nah, sekali tetapi ini tidak bisa dijadikan pattern, dijadikan pola dalam pertemuan ibadah yang kita lakukan. Nah, saudara, seringkali kita melihat dalam pertemuan ibadah gereja tertentu, ada yang satu jemaat dalam pertemuan penyembahan ibadah itu semua berbahasa roh. Tidak ada yang menerjemahkan apa yang mereka sampaikan dari karunia berbahasa roh itu. Sehingga sekalian, ketika seluruh jemaat itu berbahasa roh, ada pendatang yang hadir. Mereka yang tidak bisa berbahasa roh, mereka tidak memahami apa yang mereka katakan. Sehingga kalau sudah baca di dalam 1 Korintus 14, Paulus menyindir jemaat di Korintus yang membanggakan bahasa roh itu. Paulus berkata dengan tegas, tidakkah orang itu akan menganggap kamu gila? Itu sebabnya supaya berbahasa roh itu tidak menjadi batu sandung. Berbahasa itu harus berlangsung tertib, berlangsung sopan, antri supaya teratur, dan harus ada yang terjemahkan dan ada yang diberikan kami untuk berbuat mengajar. Oke, lanjut. Yang ketujuh, karunia berbahasa roh. Menang dulu ya. Di dalam karunia berbahasa roh, yang dengan ada tujuan misi penginjilan dan pembangunan rohani jemaat. Jadi Yesus sekalian, ketika seseorang memakai bahasa roh, itu bahasa roh itu secara prinsip Alkitab, yaitu ada tujuan misi penginjilannya, tujuan pembangunan rohani jemaat. Bukan asal-asalan kita berbahasa roh, berglosalia yang tidak ada tujuannya. Jadi di dalam menggunakan bahasa roh itu harus ada tujuan pengajaran, tujuan penginjilan, tujuan untuk pembangunan jemaat. Coba kita lihat beberapa bagian Alkitab. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal 14 ayat ke-5 dan 26. 1 Korintus
pasalnya yang balik lagi, pasalnya ke 14 ya, di mana? Aku suka supaya kamu semua berkata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi jemaat dapat dibangun. Ayat yang selanjutnya. Jadi bagaimana saudara, bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang persembahkan sesuatu, seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa, saudara? Dikatakan untuk membangun jemaat. Ya. Oke, coba kembali ke slide ya. Kembali ke slide. Kisah Rasul pasal 11 ayat 11 sampai 15. Kisah para Rasul pasal 11 ayat 11 sampai 15. Bagaimana ketika Cornelius dia bertemu dengan Paulus. Ketika Cornelius mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan 3 bimbang, dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. 13. Jadi menceritakan kepada kami bagaimana yang melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. 14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Berita Injil itu. 15. Dan ketika aku mulai berbicara, dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas mereka, ya, Cornelius dan kawan-kawannya, sama seperti dahulu ke atas kita pada hari Pentakosta, sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi susah dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pemberitaan Injil. Waktu Paulus, ya, seorang Yahudi, dia tidak paham betul bahasa Italia. Waktu bertemu dengan Cornelius yang diberitakan itu, ketemu dengan Paulus, Cornelius orang Italia. Dalam pemberitaan Injil itu, saudara, Cornelius mendapatkan kenyataan itu dari Tuhan. Roh Kudus memenuhi dia, dan Cornelius berdosa dia, berbahasa roh, yaitu berita Injil, berita firman Tuhan, berita tentang keselamatan. Dan Paulus mengatakan bahwa ketika mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita waktu peristiwa Pentakosta. Artinya saudara, walaupun mereka sulit berkomunikasi antara bahasa Yahudi dengan bahasa Italia, Roh Kudus memberikan kemampuan sehingga Paulus memahami bahasa Cornelius dan Cornelius juga memahami bahasa Paulus. Saudara paham di situ ya? Ada berita pemberitaan Injil di situ di dalam karunia bahasa. Kemudian murid-murid itu di Efesus, kembali ke slide. Kisah Rasul pasal 19 ayat 6 sampai 7. Kisah Rasul pasal 19 ayat 6 sampai 7. Nah, ini waktu murid-murid di Efesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, murid-murid di Efesus, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu apa di situ? Dan bernubuat. Ada pengajaran yang mengikuti berbahasa roh itu. Jumlah mereka kira-kira dikatakan 12 orang. Jadi kita melihat di sini bahasa roh berglossalia yang diungkapkan di sepanjang cerita di dalam kisah para rasul maupun yang diajarkan di dalam surat Korintus yang Paulus ajarkan. Bahasa roh itu disertai dengan pengajaran. Bahasa roh itu disertai dengan karunia nubuat. Bahasa roh itu dibarengi dengan pemberitaan Injil untuk pembangunan jemaat. Ada pengajaran di dalamnya. Jadi itu bagi saya prinsip yang keenam,
di dalam karunia bahasa roh itu harus ada tujuan misi penginjilan dan pembangunan rohani jemaat. Yang ketujuh, tenang sudah, masih ada 30 poin lagi ya. Yang ketujuh, karunia berbahasa roh tidak membuat orang kehilangan kesadaran seperti orang yang sedang dirasuki setan. 1 Korintus pasal 14 ayat 15 kita lihat. 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi saudara, ketika kita berdoa menyembah kepada Tuhan maupun berbahasa, itu tidak mematikan akal budi kita. Jadi saudara, prinsip yang ke-7, karunia berbahasa itu tidak membuat orang kehilangan kesadaran seperti seorang yang dirasuki setan. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi saudara, saya menyaksikan ada orang penuh Roh Kudus berdosa liar sampai teriak-teriak berbalik tanah seperti orang kerasukan, sampai ada yang habis 1 jam. Saudara, apakah seperti itu kepenuhan Roh Kudus itu? Kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab, ketika murid-murid Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus, tidak ada yang teriak-teriak jatuh di bawah tanah, nggak ada yang guling-gulingan, nggak ada yang loncat-loncatan di kursi, nggak ada yang keliling-keliling, nggak karuan teriak-teriak mengitari ruang ibadah. Ada banyak manifestasi pada zaman sekarang ini, orang berbahasa roh dengan manifestasi yang itu tidak pernah ditunjukkan di dalam Alkitab. Banyak orang yang katanya kepenuhan Roh Kudus, tetapi manifestasinya seperti orang yang kerasukan setan. Nah saudara, seseorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, mendapatkan karunia bahasa roh, tidak mengalami manifestasi seperti orang yang hilang kesadaran diri. Akal budinya tetap berjalan, berfungsi. Kemudian yang ke-8, bahasa roh bukan merupakan pengucapan kata-kata yang dipelajari, dihafal, dan berulang-ulang kali diucapkan seperti seorang yang membaca mantra. Jadi bahasa roh itu bukan pengucapan kata-kata yang dipelajari. Tidak benar itu. Kalau ada pendeta gembala yang mengatakan saya bisa mengajar, saya berkali-kali sudah ketemu dengan pendeta yang mau mengajar saya untuk berbahasa roh. Bahkan ada pengurus majelis yang dipaksa untuk harus bisa diajar. Pada akhirnya setelah diajar di training dia tidak bisa juga, tidak mampu juga. Kenapa sekalian bahasa roh itu bukan sesuatu yang dipelajari? Karena bahasa itu Roh Kudus yang berikan, Roh Kudus yang karuniakan secara khusus. Bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan. Seseorang punya kemampuan yang berbahasa roh, dan ada tujuan misi penginjilannya. Bukan sembarangan hanya sekedar dalam ibadah itu kita bisa punya kemampuan berbahasa roh, dan tidak dihafal, dan tidak berulang-ulang kali diucapkan seperti seorang membaca mantra. Ya sebenarnya saudara, kalau berbahasa roh, ya setiap kita berbahasa, kalimat kita kuraba-raba, silaba-laba dan sebagainya itu terus yang diucapkan berulang-ulang di dalam pertemuan ibadah. Saudara, menjadi hal yang aneh di dalam berbahasa itu. Kalau sekedar berbahasa itu artinya Yesus luar biasa, Yesus itu mulia, Yesus itu ajaib. Penyembahan itu kan nggak harus kita menggunakan bahasa roh. Pakai bahasa Indonesia pun, bahasa daerah kita masing-masing, Tuhan memahami, Tuhan dimuliakan. Nggak harus kita gaya-gayaan seolah kita berbahasa roh, berbahasa lidah, seolah Roh Kudus yang menguasai saudara. Saudara, setiap pertemuan ibadah terus menggunakan kalimat yang sama, seperti dihafal, diulang-ulang, diucapkan terus berulang-ulang kali seperti seorang membaca mantra. Makanya saudara, di dalam pengajaran di bukit soal berdoa,
Yesus mengajar demikian dalam Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, kata bertele-tele dalam bahasa Yunani itu kata patigareo. Itu seperti penyembahan kepada Tuhan yang diulang-ulang. Saudara lihat, ada orang yang berdoa sampai harus menggunakan tasbih 100 kali. Sama doanya sampai 100 kali. Ada yang 75 kali dengan kata-kata yang sama. Ada yang 25 kali. Diulang terus doanya kepada Tuhan supaya didengar. Saudara, yang namanya Tuhan itu Maha mendengar. Tuhan itu suci, Tuhan itu berkuasa, Tuhan mendengar, Tuhan Maha mengetahui. Sebelum kita doa, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita dan apa yang mau kita panjatkan. Tuhan itu tidak tuli, tidak perlu kita berulang-ulang bertele-tele, diucapkan terus berulang-ulang kali dengan kata-kata yang sama. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita berdosa Dia. Soal itu harus kita pahami, Tuhan kita berbeda dengan ilah-ilah bangsa lain. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kamu berdoa, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu dalam budaya pada zaman itu, mereka ada budaya patigareo, yaitu kalau menyampaikan doa berkali-kali itu membuat kesal para dewa. Dewanya itu jadi kesal, disibukkan dengan doa kita berulang-ulang kali, akhirnya doa kita didengar. Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu, saudara sekalian. Ya, bukan Tuhan yang menjawab doa kita karena disibukkan oleh doa kita. Dia bukan Tuhan yang tuli, Tuhan yang kita imani. Oke, kemudian yang ke-9, karunia bahasa roh. Saudara perhatikan di sini, bisa dipalsukan. Saudara, kita bisa mengucapkan berbahasa roh. Ada yang mengatakan bahasa yang tidak bisa dimengerti manusia. Oke, itu pengalaman pribadi. Tapi saudara, setan bisa nggak melakukan seperti itu? Dalam pengalaman pelayanan saya, mengenai orang yang kerasukan setan, ada seorang perempuan ketika dirasuk setan, dia bisa menggunakan suara laki-laki. Ada seorang laki-laki ketika dirasuk setan bisa berbicara dalam bahasa perempuan. Ada seorang yang saya layani, orang Jakarta yang tidak tahu bahasa Jawa, ketika setan merasuk dia bisa berkata-kata dalam bahasa Jawa. Padahal dia tidak tahu bahasa Jawa. Nah, sekalian, setan juga bisa punya kemampuan untuk kita berglosalia, menggunakan bahasa-bahasa yang ada di dalam suku bangsa manapun. Setan bisa menyamar. Nah, saudara, itu sebabnya saudara hati-hati. Karunia bahasa roh pun rentan bisa dipasukan. Ketika seseorang berglosalia berbahasa roh yang katanya tidak bisa dimengerti oleh orang lain, hanya dia bisa mengerti. Saudara, pertanyaannya, apa itu datangnya dari Tuhan? Apakah itu datangnya dari setan? Tergantung saudara. Apakah di dalam kenyataan bahasanya betul? Ada manifestasi yang tidak biasanya, yang bukan pola yang Alkitab ajarkan, yang tidak pernah dialami oleh murid-murid Tuhan. Apakah di dalam manifestasinya itu ada pengajaran atau tidak, membangun jemaat atau tidak? Nah, saudara, bahasa roh itu harus diuji. Karena kenapa? Karunia bahasa roh itu bisa dipasukan. Yang terakhir, karunia bahasa roh bisa dijadikan sebagai suatu sokongan rohani dan menimbulkan perpecahan di antara jemaat. Jadi saudara sekalian, jemaat di Korintus, jemaat yang luar biasa, mereka punya berbagai macam karunia khusus yang Tuhan berikan. Tetapi sayangnya mereka terjebak
dengan kesombongan karunia bahasa roh yang dimiliki oleh sebagian jemaat, sehingga terjadi keributan, terjadi perpecahan di antara jemaat itu. Itu sebabnya sekalian, karunia bahasa roh, saudara hati-hati, itu bisa dijadikan sebagai suatu kesombongan rohani dan bisa menimbulkan perpecahan di antara jemaat. Itu sebabnya saudara, ada gereja-gereja yang membuat aturan, kalau tidak bisa berbahasa, tidak bisa berbahasa lidah, tidak boleh melayani, tidak boleh jadi WM, tidak boleh jadi singer, tidak boleh jadi pembicara, tidak boleh jadi pemimpin doa, karena kamu belum bisa berglosalia, belum bisa berbahasa lidah, belum bisa berbahasa roh. Jemaat yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, belum bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, mereka dipandang belum sempurna. Akhirnya sudah terjadi perpecahan di antara jemaat. Sebagian jemaat yang merasa diri sebagai orang berdosa karena belum punya kemampuan berbahasa lidah. Dan saudara, setelah kita memahami prinsip-prinsip Alkitab tentang bahasa roh ini, saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun karunia yang Tuhan berikan, walaupun itu berbeda dengan orang lain, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tidak perlu minder, tidak perlu merasa diri orang berdosa kalaupun kita belum bisa berbahasa roh. Dan kita tidak perlu mengejar karunia berbahasa roh itu, karena karunia bahasa roh itu Roh Kudus yang menghendaki, Roh Kudus yang memberikan secara khusus kepada tiap-tiap orang. Dan kalaupun khususkan kita belum bisa berbahasa roh, saudara, jangan kita meninggalkan Tuhan karena kita tidak punya kemampuan berbahasa roh. Saudara, kalau saudara ada yang diberikan punya berbahasa, berbahasalah dengan jujur, dengan benar di hadapan Tuhan, dan pakai itu untuk membangun jemaat Tuhan, bukan kesombongan